Selamat datang di video pembelajaran Distributed Programming, dan pada video pembelajaran ini saya akan menerangkan ke teman-teman sekalian mengenai penggunaan web service di Java. Begitu. Nah, sebelum melaju ke sana, kita akan belajar dulu mengenai basic dari web service itu apa. Web service itu kalau saya seperti sebuah sistem yang dapat dilihat oleh orang banyak. Orang-orang ini itu bisa kita anggap sebagai sebuah sistem. Jadi sistem yang berada di luar sana itu bisa melihat web service yang dibuat oleh sistem lain. Begitu. Nah, web service ini itu sifatnya modular, bisa digunakan oleh siapapun, bisa didistribusikan oleh siapapun, dan kita bisa menggunakan web service ini untuk keperluan apapun. Begitu. Karena web service ini itu adalah saya anggap sebagai jembatan juga. Jadi jembatan antara satu sistem dengan sistem lainnya. Kadangkala sistem A dan sistem B itu menggunakan bahasa, contohnya bahasa pemrograman yang berbeda. Misalkan sistem A menggunakan PHP, sistem B menggunakan Java. Nah, bagaimana caranya? Dua sistem ini itu saling ngomong satu sama lain. Nah, itulah web services. Nah, biasanya penggunaan web services ini itu ada di sebuah server. Dan di sebuah server ini itu khusus untuk menaruh web server kita. Kebanyakan web services ini digunakan ketika kita ingin mengambil sebuah data. Sebuah data yang tersimpan di server, entah database atau sebuah AI. Jadi ketika kita menggunakan membuat aplikasi seperti website atau aplikasi desktop, kemudian database kita itu berada di cloud, nah maka seharusnya aplikasi client side ini itu tidak langsung connect ke database, tapi dia connect-nya ke web service yang dibuat oleh sistem ini. Jadi dia tidak langsung seperti membuat sebuah koneksi dari sistem kita, client side, ke server. Itu sangat berbahaya. Nah, kebanyakan di luar sana aplikasi-aplikasi itu terkoneksi, misalkan ada e-commerce A atau aplikasi ticketing A, itu dia akan mengkomunikasikan ke web service dulu. Misalkan saya ingin list pesawat, jadwal pesawat, harga pesawat. Nah, maka sistem A ini akan ngomong ke web service yang sudah disediakan oleh si anggapannya vendor A. Nah, sistem A ini akan connect ke vendor A, web service A, kemudian web service A ini melihat, sistem A ini butuhnya jadwal tiket. Ya sudah, web service ini mengakses database-nya dia, kemudian entah di query atau apapun itu, di-return dari database ke web service, dari web service ini dilempar balik ke si sistem A, tergantung permintaannya apa. Begitu ya. Biasanya memang di sini itu gambarannya seperti ini. Jadi ada client side, banyak aplikasi yang ingin menggunakan web service pasti menggunakan internet. Dan di sini ada firewall untuk pengaman dari segi servernya ya, jangan sampai mudah untuk diakses, gampang untuk dibobolnya. Maka sebelum mengakses web service ini, maka biasanya ada firewall, kemudian jika tembus, maka web service ini akan memproses sesuai dengan request klien. Kalau butuh database, kalau butuh mengakses data di database, maka web server ini kan tempatnya, pasti tempat oleh sistemnya, web service-nya. Maka akses server, kemudian di request, kemudian di-return kembali ke web service, kemudian di-return kembali ke aplikasi client side. Nah,
untuk pembuatan web service ini, nah kita akan mencoba studi kasus untuk membuat web service. Ya, sebenarnya web service itu bisa kita buat dengan bahasa pemrograman apa aja. Kemudian diaksesnya bisa menggunakan bahasa pemrograman apa aja. Misalkan saya membuat web service menggunakan Java. Nah, kemudian hasil web service-nya ini ya, hasil web service-nya ini itu dipakai di bahasa PHP juga bisa, C juga bisa, .NET juga bisa, Android juga bisa. Atau sistem yang dapat lakukan permintaan ke web service menggunakan metode misalkan JSON atau XML atau REST dan lain sebagainya. Jadi ini adalah jembatan seperti translator antara orang Indonesia dan orang Amerika, itu ada translatornya. Nah, di translatornya ini semua orang harus paham. Semua bahasa pemrograman harus bisa menggunakan translator ini. Karena bahasa PHP dan Java itu beda. Gitu. Oke. Sama dengan ketika kita bicara cowok dengan cewek, itu kan kadang ada translatornya. Kecuali kalau cewek sama cewek itu nyambung. Kita kalau cowok sama cewek, kadang bilang ya, kadang tidak. Kadang bilang ya, itu kadang iya. Maksudnya ya, kadang iya, kadang tidak. Nah, itu butuh translator. Sama seperti itu ya. Oke, nah komponen web service ini ada beberapa. Contohnya di sini ada Simple Object Access Protocol. Ini salah satu protokol XML. Ya, dia melalui HTTP. Kemudian ada UDDI, Universal Description, Discovery, and Integration. Sama XML juga sama semua. Yang terakhir adalah Web Services Description Language. Nah, jadi bagaimana web service ini bekerja? Ya, web service bekerja ini ya memang biasanya standarnya itu menggunakan HTTP, XML, USDL, dan SOAP. XML itu seperti tag data, misalkan teman-teman kalau coding di web programming, itu kan ada tag HTML, ada tag div, ada tag HR, terus ada tag BR. Nah, seperti itu. Dikenalinya seperti, oh ternyata kalau ada BR itu berarti enter. Kalau ada HR berarti garis. Nah, itu kan bahasa seperti translator ya. Nah, orang Indonesia, Amerika, Malaysia, ya nih, Geria, semua ketika tahu kalau ada HR itu berarti garis. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sebuah standar sendiri. Kenapa sih kita harus menggunakan web service? Karena ketika kita itu berurusan dengan sistem yang terbuka, ya, maka kadang-kala kita tidak bisa membuka part yang sangat sensitif, misalkan database. Kita tidak mungkin membuka connection string ya database kita, misalkan IP 192.68.11/php-myadmin, itu sangat riskan ketika kita share ke publik. Makanya kita butuh bantuan web service ini, sebuah sistem yang khusus untuk mengakses database. Jadi sistem A yang ingin mengambil data harus mengakses web service dulu, bukan sistem A ke database. Itu contohnya. Kebanyakan memang digunakan, rekomendasikan ke aplikasi mobile. Karena kan ketika kita coding di HP ya, mobile, itu kadangkala aplikasi itu bisa kita reverse engineering, bisa kita codingnya itu kita bisa buka. Dan ketika kita bisa buka dan dapat connection string ke database, username sama password, ya sudah. Begitu. Nah, kita akan mencoba belajar di video ini untuk setting atau install aplikasi server yaitu Glassfish. Jadi Java itu berbeda dengan PHP. Kalau PHP dia itu butuh seperti Apache untuk web servernya, ya. Biasanya Apache ini kan ada di XAMPP, WAMPP. Kalau Linux biasanya bisa menggunakan Nginx. Nah, tapi kalau Java dia akan menggunakan Glassfish untuk servernya. Nah, kemudian ketika kita sudah instalasi atau setting Glassfish, kita bisa melakukan pembuatan web service. Studi kasusnya kita simple yaitu mini kalkulator. Kemudian ketika kita sudah membuat web service ini, itu kita akan mengakses ke dalam Java desktop. Atau kita bisa juga mengakses di Java Server Pages atau Java Web. Jadi Java
Java itu banyak ya, ada Java desktop dan Java website atau Java server pages. Ada J2EE, J2SE, sama J2EE Enterprise. Enterprise itu biasanya berkaitan dengan Java server pages. Tapi tidak selalu ya. Nah, kita akan mencoba menginstalasi salah satu aplikasi server untuk Java yaitu Glassfish. Oke, sekarang kita akan membuka NetBeans kita. Silakan teman-teman buka NetBeans-nya. Oke. Oke, sekarang saya membuka NetBeans. Nah, bagi yang baru mengambil mata kuliah distributed programming, teman-teman pasti belum ada aplikasi server ya, web servernya atau Glassfish. Nah, kita sekarang ke tools, kemudian di sini ada servers. Nah, biasanya kalau yang pernah ngulik ya atau pernah coba-coba atau sebelumnya pernah jadi programmer ya atau freelance, di sini pasti ada Glassfish server. Tapi kalau belum, nah silakan ke add server. Nah, kemudian di sini Glassfish server. Yang Glassfish server ini ya. Nah, kemudian kita next. Nah, kemudian silakan pilih tempatnya. Misalkan bebas ya di D. Kalau saya di D Glassfish 5 ya. Nah, ini saya tambah 1, bebas namanya apa? Bebas ditaruh di mana saja. Bebas ditaruh di mana saja. Kemudian silakan di sini sini saya ketikkan dikit ya. Ini silakan pilih Glassfish server yang 510, teman-teman. 510, kemudian I have read, centang baru download now. Oke, nah kebetulan saya sudah ada, jadi proses download ini saya skip. Nah, bagi teman-teman silakan klik download now, kemudian silakan ditunggu dulu sampai selesai. Nah, jika sudah pasti di sini ada next. Ada button next. Di next, kemudian di finish. Nah, ini saya already register karena saya sudah ada. Jadi kita tidak bisa menambahkan dua server yang sama di posisi yang sama. Ini kan saya sudah install di D. Ya, saya next. Harusnya teman-teman ini langsung di finish saja. Atau di next dan finish. Oke, saya lagi di finish. Oke, nah kebetulan ketika kita lihat di services ini, nah di sini sudah ada serversnya. Nah, di sini ada Glassfish server. Kemudian silakan diklik kanan dan di start. Nanti akan terlihat di sini itu ada hijau. Ini ada hijau, berarti ini Illuminati terbalik ya. Berarti ini teman-teman sudah sukses install Glassfish servernya. Nah, sekarang kita bisa melakukan pembuatan web service menggunakan Java. Nah, sekarang saya ke project, kemudian kita akan membuat project web service ya dengan studi kasus kalkulator. Jadi silakan ke Java with N, Java Web ya. Kemudian web application, kita next. Nah, kita berikan nama di sini kalkulator service. Nah, karena sudah ada, saya berikan di sini kalkulator service dengan NRP-nya teman-teman ya. Kalkulator service NRP, misalkan di sini 16.0x. Oke, kemudian di next. Kemudian kita pakai Glassfish server yang sudah kita install tadi. Ya, kemudian di sini kita pilih yang Java EE7. Ya, kita pilih yang 7. Kemudian kita next. Kita langsung finish. Oke. Nah, sekarang kita tunggu dulu projectnya. Jangan lupa Glassfish-nya tadi di start dulu. Oke. Nah, di sini akan muncul secara otomatis index.html. Nah,
anggapannya ketika kita membuat web service itu kita juga bikin sebuah service yang berbentuknya HTML, teman-teman. Jadi karena HTML ini kan nantinya kita bisa akses menggunakan browser, maka HTML itu biasanya memang bahasa yang general ya. PHP juga pakai HTML, hybrid mobile, teman-teman ketika mengambil mata kuliah, terus kemudian bertemu Ionic, ya ketemu HTML lagi. Gitu. Oke. Kemudian kita bisa ke project kalkulator service-nya ini, saya cek. Di sini kalkulator service, kemudian kita bisa lihat struktur folder project dari kalkulator service ini. Nah, di sini ada web pages, kemudian di sini ada sort package, di sini ada library. Nah, di sini ada library, sini ada Glassfish servernya. Ini adalah strukturnya. Nah, ini kita belum sampai di dalam-dalamnya. Nah, kita akan buat dulu khusus untuk web service-nya. Untuk membuat web service, di sini diklik yang paling atas, diklik kanan, new web service. Yang ini ya, web service, jangan web service client. Web service. Kemudian kita beri nama, ini saya ketikkan ya. Kita beri nama calc web service. Ya, kemudian package-nya di sini kita buat ya, jadi com.calculator.service ini pakai S, kemudian create web service from scratch, oke, kemudian kita finish. Nah, di sini ada kita lihat package untuk tadi ya, kan kita pembuat package. Nah, biasanya ketika kita coding website menggunakan Java itu penamaannya sesuai dengan domainnya ya. Meskipun beda nggak apa-apa, tapi penamaan package-nya seperti ini. Ada com dulu, oh nantinya rencananya itu domain saya itu calculator.services.com. Tapi com-nya di paling depan. Itu hanya penamaan package, bisa sama dengan domain, bisa beda. Namun baiknya kita samakan dengan domain kita nanti. Domain kita nanti misalkan depannya com. Nah, oke, di sini kita bisa lihat secara default terbentuk contoh ya, contoh web service. Di sini ada nama web service kita yaitu calc web service. Kemudian di sini ada nama kelas yang sama, calc web service. Kemudian di sini ada metode. Nah, biasanya memang ketika kita membuat sebuah web service itu berbentuk function-function ya, teman-teman, berbentuk metode-metode. Nah, di sini ada add web method operation name hello. Nah, ini nantinya ketika ada sistem-sistem yang mengakses web service yang saya bikin, itu akan memanggil function yang ada di sini ini, namanya hello. Nah, sebaiknya nama hello yang ada di web method ini ya, operation name sama dengan hello, sama dengan metode Java. Kalau metode Java-nya hello ya berarti operation name-nya hello. Begitu. Oke. Nah, kemudian kita bisa tes teman-teman di sini. Kita bisa klik kanan tes ya. Nah, otomatis tes ini dia akan nge-build ya. Kemudian kita deploy. Nah, di sini. Habis kita tes, kemudian kita deploy. Sebaiknya sih malah deploy dulu ya sebelum tes ya. Oke, kita tunggu dulu hasilnya. Oke, nah kita lihat di outputnya sini. Sorry, bentar, mana outputnya? Nah, di sini ketika kita deploy dan tidak ada error apa-apa, ya berarti kita sudah sukses. Nah, untuk ngetes web service-nya bisa di ini ya, ada web services hasil deploy tadi. Kemudian di sini ada nama web service kita. Jadi satu project itu bisa banyak web service. Satu project bisa banyak web service. Nah, contohnya ini satu web service yaitu calc web service. Kita klik kanan, nah di sini ada hello. Hello ini adalah yang kita bikin di sini.
Untuk testingnya kita klik kanan di Calc Web Service-nya ini, klik kanan dan tes web service. Nah, otomatis jika sukses maka akan muncul di sini hello. Nah, di sini. Kemudian ini ada parameternya name ya, misalkan nama saya Miftah. Klik. Nah, maka di sini akan nge-return ya, nge-return Java lang string, berarti hasil returnnya bentuknya string, isinya hello Miftah. Dengan parameter ini, metode parameter tadi kan kita input ini ya, kita kan input parameter Miftah. Itu tipenya string, value-nya Miftah, hasil returnnya adalah Java lang.string hello Miftah. Begitu teman-teman, karena di sini metode hello parameternya adalah name namanya name ya. Ini seperti post-postnya, post hasil, kan kalau teman-teman baca PHP kan ada $get nama variabelnya kan, get name, get password dan lain sebagainya. Sama ini get name, misalkan get name seperti itu. Kemudian kita beri alias yaitu txt. Jadi hello txt-nya ini adalah parameter name. Begitu teman-teman. Ini karena ini agar dikenali di JSP-nya, ini agar dikenali di Java-nya. Jadi kita simpan name ini dengan bentuk string, variabelnya txt. Jadi kita return hello txt. Txt ini adalah yang parameter ini. Gitu, teman-teman. Oke. Oke, kemudian kita coba untuk membuat salah satu function yang ada di kalkulator ya, yaitu multiply atau perkalian. Nah, kita bisa langsung menambahkan di Calc Web Service ini, kita klik kanan add operation. Nah, kemudian kita beri nama di sini multiply. Return type-nya karena perkalian pasti bukan string ya teman-teman. Kita browse di sini, kita cari aja double. Nah, kemudian bisa kita pakai yang atas ini. Otomatis ini kita ganti Java lang.double. Kemudian karena kita pakai simple kalkulator, ya maka di sini kita tambahkan, misalkan di sini perkalian kan berarti ada nomor yang 1 dan nomor 2. Berarti di sini nomor yang pertama, di sini tipenya adalah double. Kemudian untuk yang nomor 2 ya tipenya adalah double. Oke, kemudian kita oke. Nah, di sini akan terlihat multiply dan multiply number 1, number 2. Nah, untuk number 1, 2 ini jelas ya returnnya misalkan perkalian berarti ya number 1 dikali number 2. Kita save. Ya, returnnya tadi kan 0 kita ganti. Kemudian kita bisa deploy ulang. Karena kan kita tidak bisa langsung tes web service ini. Kita harus deploy ulang. Karena kita tes, nah, biasanya itu kadang-kala multiply-nya itu tidak muncul. Maka baiknya kita deploy ulang, klik kanan deploy. Kemudian di sini klik kanan test web service. Nah, di sini akan muncul metode baru yaitu multiply, misalkan 20 kali 200 hasilnya. Sini 200. Tipenya parameternya adalah double 20. Number 1 ya number second-nya yaitu 10, hasilnya adalah 200,0. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada SOAP-nya request-nya itu adalah di sini yang multiply dengan parameter, responsnya pengembaliannya yaitu 200. Ini yang akan bisa dibaca oleh semua bahasa pemrograman. Begitu. Oke, ini adalah contoh multiply. Perkalian sangat simpel. Terus kemudian kita juga bisa menambahkan operasi baru. Ya. Bisa kita coding manual atau kita bisa lewat sini. Tapi kalau saya lebih cepat, kita tambahkan tambah, kurang, sama bagi ya. Jadi di sini saya ganti add. Di sini saya ganti add. Kemudian ini saya ganti plus. Saya add baru. Silakan teman-teman lakukan juga ya. Seperti sini. Jadi harus sama. Jadi
Oh sorry, ini nomor 1 ya, bukan division. Jadi add itu harus sama, division juga harus sama, itu ya. Sini saya add sini subtraction ini juga harus sama ya. Oke, jadi ada kali tambah plus sama lagi. Kemudian di sini kita deploy dan kita tes web service lagi. Nah, di sini misalkan add 2 tambah 1 ya, berarti 3. Silakan teman-teman lakukan dengan menambahkan add, subtraction, sama division. Wajib ya, teman-teman. Oke, nah selanjutnya ketika kita sudah bikin kalkulator functionnya, nah kita coba membuat aplikasi desktop yang mengakses web service ini, teman-teman. Oke, kita buat aplikasi desktop Java yang akan mengakses web service ini. Sebenarnya 4 metode ini itu sudah bisa diakses oleh bahasa pemrograman PHP atau Android ya, Java atau Kotlin atau semua bahasa pemrograman. Nah, untuk itu kali ini kita akan coba menggunakan Java Desktop. Oke. Untuk itu jika teman-teman di sini ada yang error, bisa langsung tanya di Google Group. Ya, ketika teman-teman tanya, yang sabar dan silakan di screenshot errornya beserta codingannya letaknya di mana, kan bisa di output ini ya. Gitu. Dan kalau misalkan ada kalian yang melihat temennya error, silakan dibantu. Tidak apa-apa. Justru menambah nilai plus teman-teman ketika teman-teman membantu temannya yang kesusahan. Oke, kita buat project desktop seperti biasa. Di sini new project. Kemudian di sini jangan Java web lagi ya, Java with N, klik Java with N, Java application. Nah, kemudian di sini kita buat aja kalkulator apps gitu ya. Finish, NRP-nya jangan lupa 16x. Kemudian kita centang semuanya, tidak masalah. Nah, karena kita nyentang cetak main class ya, jadi nggak apa-apa tercetak satu default main class. Kemudian, nah untuk menghubungkannya antara aplikasi desktop dan web service, maka klik aplikasi desktopnya, kita klik kanan, new web service client. Jadi klien siapa sih yang mau dikonekkan? Mana sih yang mau dikonekkan ke aplikasi desktopnya? Nah, service client. Di project ini silakan teman-teman browse. Nah, di sini langsung muncul teman-teman kalkulator services. Kemudian kita pilih kalk web service, kita oke. Nah, sebenarnya ketika kita browse ini enaknya kan karena kita berada di NetBeans yang sama. Tuh Pak, gimana kalau aplikasi web service-nya ini di teman saya? Ya kita tinggal klik yang WSDL URL ini, kemudian kita copy paste alamat yang ini ya teman-teman, yang ini. Atau kita bisa kopikan yang ini dan taruh WSDL URL, kemudian localhost-nya kita bisa ganti dengan alamat IP temannya, misalkan 192.168.1.1. Sebenarnya ini sama dengan ini sama kok. Ya, sama. Cuman kita ganti aja bukan tester tapi WSDL. Begitu. Nah, nanti ketika kita ganti WSDL akan tampilannya seperti ini. Ini yang akan diakses oleh semua bahasa pemrograman. Linknya ini. Gitu. Sementara kita pakai yang project, ya, yang tadi. Kemudian package-nya kita pilih package yang mau kita pakai. Misalkan package ini saja yang akan terkoneksi ke web service-nya ini. Dan kita finish, kita pilih yang ini, kita finish. Nah, akan ada satu buah folder baru, banyak sih. Ada web service reference. Nah, di sini akan kelihatan web service kita. Ini ya, ini sama dengan yang di bawah ini.
Nah ini, sama yang di bawah ini. Ini sama kan? Nah ini sama. Kemudian ada terbentuk beberapa reference WSDL-nya begitu teman-teman. Oke. Kemudian untuk menggunakannya, nah karena di sini sudah ada ini web service, ini aplikasi desktop ya. Di sini kan sudah ada Calc web service. Kita tinggal drag and drop saja teman-teman. Kita tinggal drag and drop ke sini, misalkan multiply. Nah, langsung terbentuk multiply. Kemudian untuk memanggilnya, nah, tinggal kita seperti biasa. Oke, teman-teman semuanya. Di multiply nggak bisa ya, harus kita bikin misalkan kalkulator. Apps CA sama dengan new kalkulator apps. A titik. Nah, di sini karena ini dia tipenya static, berarti kita bisa langsung SOUT. Ini kan tipenya static ya. Jadi kita bisa langsung misalkan di sini namanya bakal kalkulator apps titik multiply. Nah, di sini misalkan 25. Kita cek ya. Ini sairannya di sini, sairan. Nah, maka hasilnya tanpa kita membuat function perkalian, kita bisa langsung menggunakan web service ini. Begitu, teman-teman semuanya. Kemudian kita juga bisa membuat form UI-nya sama. Jadi misalkan saya bikin form UI di sini new Gframe form, misalkan UI kalkulator. Kemudian di sini seperti biasa ya. Seperti biasa di sini kok hanya itu ya. Nah, ini saya ada text field, ada kemudian di sini ada labelnya. Ini misalkan number yang pertama. Dan ini saya ganti teksnya. Kemudian code-nya ini num1 txt. Ya, seperti biasa ya. Ini saya copy biar cepat. Ini saya ganti 62 txt. Di biasa ya. Kemudian di sini ada button ya. Di sini ada misalkan X gitu ya. Ini mul btn ya seperti kalkulator yang dulu. X kemudian nah ini saya buat seperti ini. Oke. Ini saya ganti misalkan add btn. Nanti ini kita ganti plus ya. Kemudian ini ada mul btn. Ini ada misalkan minus. Di sini kita kasih sub btn. Ini berarti tinggal pakai ya div btn. Sorry. Code-nya nggak boleh ya. Div btn. Nah, kemudian di sini teksnya kebalik ya. Misalkan hanya seperti ini ya. Oke. Ini hanya simpel-simpel saja. Kemudian di sini saya ada text field. Ini res, misalkan result txt. Oke, kemudian kita enable-nya kita matikan. Ini kita bisa membuatnya. Oke, terus kemudian, nah untuk mengaksesnya sama seperti tadi nih, saya bikin ke tengah dulu ya. Set, saya lupa set location.
relativity to null, biar ke tengah ya, middle position. Kemudian ya sama, tadi kita tinggal drag aja misalkan multiply ke sini ya, tes. Otomatis tuh kok nggak ada, nah, biasanya di paling bawah. Begitu. Oke, sini misalkan perkalian, ya sama, tinggal kita akses multiply-nya saja. Begitu. Oke, misalkan di sini paling gampangnya ya result.txt.set text string. Kita jadikan string ya. Value of, kemudian kita akses function multiply. Nanti tinggal bisa nggak langsung ya, dicoba aja. Multiply. Nah, ini bisa kan? Multiply berarti tadi 61 txt.getText 62.getText. Nah, tapi ini juga harus kita convert dulu. Double ya. Double dot parse. Nah, pakai yang ini. Saya copy. Gitu. Oke, kita tinggal run. Run-nya klik kanan form ya, karena kan kita kan ada dua main class ya. Klik kanan run file. Oh, nah kalau rusak ini, ya ini kan rusak ya teman-teman ya. Maka biasanya kita perlu menarikkan ini teman-teman, ditarik. Nah ini kan langsung rusak, memang rusak berarti. Nomor 2. Biasanya sih memang gitu ya. Ini hasil resultnya ya. Oke, yang saya run. Nah, ini rusak ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi apa ya, multiply ya. Nah, di sini 6. 2 kali 3. Begitu, teman-teman. Sebenarnya ini nggak perlu besar-besar ya. Silakan ya diperbaiki sendiri. Oke, di sini bisa fontnya kita bisa ganti 36 biar gede ya. Ini juga saya ganti 36. Ini juga bisa saya ganti 36. Ini bisa saya ganti . Nah, itu kan rusak lagi ya. Memang harus kita pindah-pindahkan dulu. Nah, kalau masih rusak ya kita tinggal drag aja di sini, kita panjangkan sekalian. Itu memang view-nya ini dengan hasil run-nya itu mesti beda ya, kadang-kadang beda. Nah, 2 kali 8,2 hasilnya 16,4. Jadi ya teman-teman silakan dilanjutkan, nanti akan dikumpulkan di terakhir-terakhir seperti UTS. Oke, terus kemudian saya kembali ke PowerPoint. Itu ya, jadi teman-teman ketika teman-teman ada pertanyaan bisa melalui Google Chat. Nah ini silakan diteruskan untuk plus, minus, sama baginya. Oke, saya kembali ke PowerPoint. Nah kemudian ada tugas login dengan web service. Jadi teman-teman project yang login yang kemarin ya, yang week 8
itu kan ada login. Silakan bikin login baru, form login baru dengan nama login WS. Pakai project yang kemarin. Tapi bikinlah package baru di project yaitu web service. Nah, tugasnya adalah ini. Silakan buat login menggunakan web service. Ya. Sama username sama password. Kemudian ketika username-nya itu dan password-nya admin, ya, maka akan mereturnkan sebuah string halo admin. Ya, ketika mendapatkan username dan password user, maka return sebuah string halo user dan akan muncul pesan di message box. Ketika selain admin user, maka akan tulisan login invalid. Begitu. Oke, jadi sekarang bikinlah satu buah package baru di login yang kemarin ya. Itu adalah web service login. Nah, kemudian silakan buat form login dan buat project baru yaitu web service. Di sini kan ada project kalkulator service. Nah, bikin baru new project dengan nama login service 16.0x. Ya. Login service 16.0x. Nama projectnya ini Java Web, Java Application, login service 16.0x. Gitu. Atau kita gabung aja ya. Beda sementara untuk login service ini aja. Oke, login service 16.0x. Oke. Jika ada pertanyaan bisa jangan login service gini aja ya. NRP service ya. Jadi gini langsung aja service 16.0x. 16.0x gitu ya. Nggak usah pakai login service tapi service langsung aja. Karena barangkali nanti ada project log service web service baru. Kita nggak perlu buat banyak project. Gitu. Oke, dengan nama service 16.0 NRP ya. Untuk form login, untuk pembuatan web service login. Oke, jadi di web service-nya itu nanti ketika ada inputan, ada metode, silakan bikin metode login dengan parameter username dan password. Jika username passwordnya admin, maka akan return string hello admin. Kalau user halo user, selain itu login. Oke, jika ada pertanyaan bisa lewat Google Space. Terima kasih teman-teman, selamat belajar.